Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stuarisno dengan NIM 12 2020. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek asosiasi pada data mining menggunakan metode FP Growth untuk mencari penjualan produk yang sering dijual bersama. Yang pertama, ada dataset. Dataset ini berisi tentang pembelian telepon oleh pelanggan. Data yang terdapat pada dataset tersebut meliputi TID, gula, kopi, susu, dan teh. Pada nilai 1, berarti pelanggan yang membeli. Dan nilai 0, berarti pelanggan yang tidak membeli. Dataset ini bertujuan untuk mencari produk yang dijual bersamaan dengan metode asosiasi FP Growth. Dengan begitu, pemilik toko bisa membuat sebuah keputusan untuk produk yang sering dibeli, seperti memberikan diskon pada pelanggan. Dan yang kedua, ada reprocessing data. Reprocessing data itu merupakan suatu proses mengubah data yang mentah yang siap untuk dijadikan bahan training atau mesin learning. Pada dataset tersebut ada data yang tidak memiliki nilai sama sekali atau missing value. Dan data yang tidak memiliki nilai yaitu pada data TID ke-7, 10, 11, 12, dan 14. Data yang tidak memiliki nilai sama sekali bisa kita hilangkan karena datanya tidak diperlukan lagi karena nggak ada nilai sama sekali. Jadi kita hilangkan saja. Yang ketiga, ada penyiapan database. Penyiapan database ini menjelaskan dataset, yaitu gula nilainya 1, kopi nilainya 2, susu nilainya 3, dan teh nilainya 4. Lalu pada data items ini merupakan data yang berisi pembelian setiap TID. Contohnya, TID 1. Di sini TID 1 yang dibeli gula sama kopi. Nanti dialiaskan ke item 1 dan 2. Terus contoh kedua, misal TID 5. TID 5 yang dibeli susu dan teh. Berarti dialiaskan ke item 3 dan 4. Oke, yang keempat ada pencarian frequent item atau L1. Frequent item ini merupakan data yang mencari item pembelian masing-masing set dari tabel penyiapan database ini. Contohnya, di sini item 1, terus ada subcode-nya 6. Penjelasannya, item satunya itu misal ini jadi, terus item satunya berarti yang angka 1 itu di item satunya itu berapa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti subcode-nya ada 6. Dan
Kalau misal item 2 di 2, terus ada item 2 nya itu ada berapa angka, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti subcon-nya 5, dan seterusnya kayak gitu untuk menghitung pencarian frequent item set atau L1 ini. Terus ada yang kelima, ada urutan berdasarkan priority. Urutan berdasarkan priority ini bertujuan untuk mengurutkan item set dari yang paling terbesar sampai yang paling terkecil. Dikarenakan item set ini sudah terurut, sudah berurutan dari yang terbesar 6 hingga yang terkecil 4. Jadi kita lewatkan. Oke, yang keenam ada dataset diurutkan berdasarkan priority, yaitu menyiapkan pengurutan tabel penyiapan database yang berdasarkan dataset priority. Contohnya jadi 1, penyiapan datasetnya sudah sesuai dengan tabel priority. Yang dijadikan tabel priority ini, angka 1 ini dijadikan tabel priority karena subconnya yang paling besar, yaitu 6. Jadi subcon item ini tidak usah diubah, 1, 2 ini tidak usah diubah karena item 1 subconnya itu sudah yang paling besar, yaitu 6, jadi tidak usah diubah. Selanjutnya yang nomor 7, ada membuat grafik. Grafik ini dibuat berdasarkan dari dataset yang sudah diurutkan berdasarkan dataset priority. Cara untuk membuatnya, kita buat angka 0 di sini, lalu kita sesuaikan dengan alur items ini yang ada pada dataset diurutkan berdasarkan priority. Contohnya seperti ini. Pada TID terdapat 1 dan nilai itemsnya itu 1 sama 2. Kita dari grafik 0 ini, kita buat grafik 1 dan 2. Itemnya 1 dan 2. Kita buat 1 dan 2. Terus kita kasih nilai 1. Ini juga 1. Terus yang kedua, TID kedua, terdapat nilai itemsnya 1, 2, dan 4. Nah, dari 0 lagi karena angkanya itu masih sama 1 dan 2, kita buat grafiknya 1 alur, 1, 2, dan 4. Nah, karena 1 alur dan tadi yang TID pertama, terus kita buat grafik lagi TID kedua melewati TID pertama lagi, berarti items nilai 1 dan 2 ini mendapatkan nilai lagi, berarti 2. Ini juga 2. Dan yang grafik baru ini, nilai 4 ini masih mendapatkan 1. Terus ya di 3, nilai itemsnya tuh cuma 4. Jadi kita dari 0 ini dibuat
sendiri, cabang sendiri 4, dan nilainya 1. Kenapa dibuat cabang sendiri? Karena kalau semisal kita ke sini pada nilai F-nya itu tidak sesuai karena nilainya 4 aja, jadi tidak sesuai untuk sealur pada grafik-grafik ini. Jadi grafik yang hanya nilainya 1, 2, 4 kita membuatnya sendiri, dan seterusnya sampai 13. Seperti itu cara menghitung pembuatan grafik tersebut. Nomor 10 ada pembagitan frequent pattern generated. Di sini didapatkan dari penggabungan antara F3 dengan atoms. Contohnya di sini FP3 ini memiliki nilai 3 dan atomsnya 4. Jadi kita gabungkan ke frequent pattern ini 3,4 yang menghasilkan nilai 2, yaitu didapatkan dari FP3 ini 2. Kemudian yang kedua ada FP3-nya bernilai 1, atomsnya 3, kita gabungkan lagi ke frequent pattern 1,3 yang menilai menghasilkan 2, didapatkan dari FP3 ini. Kemudian yang FP3 berikutnya bernilai 1 dan atomsnya itu 2. Di sini ininya juga pattern base-nya juga sama, 1 yang dibagi 5 ini kita gabungkan lagi ke frequent pattern 1,5 yang menghasilkan nilai 5 dihasilkan dari FP3 ini. Yang ke-11 ada mencari confidence untuk item 3,4 yang bernilai 2. Terus contohnya ini, jika pelanggan membeli 3, maka pelanggan yang membeli 4 confidence-nya itu berapa? Di sini 2 didapatkan dari 3,4 yang bernilai 2. Terus 5 didapatkan dari urutan berdasarkan priority subcon. Nah ini tadi itemsnya tuh 3. Terus kita lihat di priority item 3 subconnya 5, berarti 5 ini didapatkan dari subcon yang itemnya 3. Terus ada lagi contohnya item 4. Jika pelanggan ini membeli 4, maka pelanggan yang membeli 3 itu confidence-nya berapa? Di sini 2 didapatkan dari ini dan 4 didapatkan dari confidence yang itemnya 4 ini. Terus yang ini 3 dan 4 itu confidence-nya mesti 0%, dikarenakan 100% pelanggan sudah membeli barang 3 dan 4 atau susu dan teh. Oke, terus yang nomor 12 masih mencari confidence untuk item 1,3 yang bernilai 2. 1,3 itu di sini kita lihat 1 itu gula, 3 itu susu, berarti gula dan susu. Kita lihat di contoh berikut. Jika pelanggan membeli 1, maka pelanggan yang membeli 3 itu confidence-nya
seberapa besar persennya. Terus 2 didapatkan dari items ini, nilai items ini, hasil nilai items ini, dan 6 didapatkan dari priority subcon. Tadi 6 nilai itemnya 1, berarti yang ini. Item subconnya 6, berarti nilainya 6. Terus yang berikutnya, jika pelanggan membeli 3, maka pelanggan yang membeli 1 confidence-nya berapa persen? Di sini 2 didapatkan dari ini, terus 5 didapatkan dari item 3 yang subsumnya 5. Di sini F-nya 3 ya. Terus yang menghasilkan 40%. Oh ya, ini tadi menghasilkan 33,3%. Terus berikutnya, jika pelanggan ini 1 dan 3 itu confidence-nya mesti 0 karena pelanggan itu sudah 100% membeli 1 dan 3, yaitu gula dan susu. Di sini persen yang paling banyak itu yang terkuat. Persen yang paling banyak itu yang confidence-nya 2/5 ini 40%, dan juga tadi yang nomor 11 yang confidence-nya 2/4 50%. Oke, untuk yang nomor 13 masih sama, mencari confidence untuk item 1,2 yang bernilai 5. 1,2 ini berarti gula dan kopi. Di sini contohnya jika pelanggan membeli 1, maka kemungkinan pelanggan yang membeli 2 itu confidence-nya sebesar berapa persen. Di sini 5 didapatkan dari hasil item 1,2 ini yang bernilai 5. Terus 6 ini didapatkan dari item 1 yang subsconnya 6. Ini item 1 yang subsconnya 6. Terus yang kedua, jika pelanggan membeli 2, kemungkinan pelanggan yang membeli 1 confidence-nya itu sebesar berapa persen. Di sini nilai 5 didapatkan dari ini, terus 5 ini lagi didapatkan dari item 2 yang subconnya 5. Item 2 yang subconnya 5. Yang menghasilkan nilai 100%. Ini tadi menghasilkan nilai 83,3%. 100% udah pasti datanya confidence ini yang terkuat. Terus grupnya 1 dan 1 ini confidence-nya mesti 0 dikarenakan pelanggan 100% membeli 1 dan 1 ini, atau pelanggan 100% membeli gula dan gula karena 1 dan 1. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari confidence di atas ini, atribut susu dan teh, penjualan produk yang sering dijual bersama adalah pembelian teh, maka pelanggan juga akan membeli susu dengan confidence sebesar 50%. Lalu untuk atribut gula dan susu, penjualan produk yang sering dijual bersama adalah pembelian susu, maka pelanggan juga akan membeli gula dengan confidence sebesar 40%. Lalu untuk atribut gula dan kopi bernilai sebesar 40%. Lalu atribut gula dan kopi produk yang sering dijual bersamaan adalah pembelian kopi, maka pelanggan juga akan membeli gula dengan confidence sebesar 100%. Demikian presentasi ujian UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.